Sebelum kita masuk ke pembahasan, aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dengan membeli karya-karya aku. Setiap pembelian kalian membantu aku untuk terus menciptakan konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Ini bukan sekadar pembelian, tapi investasi kecil untuk dirimu sendiri untuk terus bertumbuh dan nikmati manfaatnya sekarang. Terima kasih, selamat menonton. Bayangkan jika kamu bisa melepaskan diri dari kebiasaan buruk yang selama ini menahanmu dan menggantinya dengan rutinitas yang membawa hidupmu ke arah yang lebih baik. Kuncinya terletak pada pemahaman mendalam tentang bagaimana kebiasaan bekerja. Charles Duhigg, dalam bukunya The Power of Habit, mengungkapkan bahwa kebiasaan terbentuk melalui proses yang disebut habit loop, yang terdiri dari 3 elemen, pemicu, rutinitas, dan hadiah. Pemicu adalah sinyal yang memulai kebiasaan, rutinitas adalah tindakan yang dilakukan, dan hadiah adalah hasil yang kita terima. Otak kita menyukai kebiasaan karena mereka menghemat energi dengan membuat tindakan menjadi otomatis. Namun, disinilah letak tantangannya. Kebiasaan buruk seringkali memberikan hadiah instan yang membuatnya sulit diubah. Penelitian menunjukkan bahwa untuk mengubah kebiasaan, kita harus memahami loop ini dan dengan sadar mengganti rutinitas buruk dengan yang lebih positif, tanpa mengubah pemicunya. Ini adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Dengan pendekatan ini, perubahan nyata menjadi mungkin. Kebiasaan baru bukan hanya tentang mengubah tindakan, tetapi juga tentang mengubah hidup. Shadows dance in silence blue. Memories of me and you. Empty rooms where whispers lay echo tears that fade away. Kebiasaan adalah jalinan pola perilaku yang kita lakukan berulang-ulang, seringkali tanpa kesadaran penuh. Mereka menjadi bagian dari rutinitas kita, mengalir begitu saja dari satu hari ke hari berikutnya. Penelitian dari Massachusetts Institute of Technology menunjukkan bahwa kebiasaan terbentuk di bagian otak yang disebut basal ganglia, wilayah yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, emosi, dan pengendalian kebiasaan. Basal ganglia ini bekerja seperti autopilot, membantu kita menjalankan tugas-tugas tanpa perlu berpikir terlalu banyak, menghemat energi mental yang bisa kita gunakan untuk hal-hal lain. Namun, kebiasaan bukanlah sekadar perilaku sederhana yang diulang-ulang. Mereka adalah fondasi dari siapa kita. Setiap kebiasaan, baik atau buruk, membentuk kehidupan kita secara signifikan. Kebiasaan kecil seperti memilih untuk membaca setiap hari atau berolahraga secara rutin dapat berdampak besar dalam jangka panjang, membentuk diri kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Sebaliknya, kebiasaan buruk yang tampaknya tidak signifikan, seperti menunda pekerjaan atau makan junk food secara berlebihan, bisa menumpuk dan akhirnya membawa dampak negatif yang besar. Studi dari Duke University menegaskan bahwa sekitar 40% dari tindakan yang kita lakukan setiap hari bukanlah hasil dari keputusan sadar, melainkan kebiasaan. Artinya, hampir setengah dari hidup kita dijalankan oleh pola-pola yang tertanam dalam otak kita. Ini menjelaskan mengapa kebiasaan memiliki kekuatan besar dalam menentukan arah hidup kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita memegang kendali penuh atas setiap tindakan yang kita lakukan, tetapi kenyataannya, kebiasaan memegang kendali yang tidak kita sadari. Inilah mengapa memahami kebiasaan sangat penting. Dengan mengenali bagaimana kebiasaan bekerja, kita bisa mulai melihat pola-pola dalam hidup kita yang mungkin perlu diubah. Kebiasaan adalah alat yang sangat kuat, dan jika kita bisa mengendalikannya, kita bisa membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Kebiasaan baik membawa kita lebih dekat ke tujuan kita, sementara kebiasaan buruk bisa menghambat kita. Lebih dari itu, kebiasaan juga memainkan peran penting dalam bagaimana kita merespons tantangan dan perubahan dalam hidup. Ketika kita menghadapi situasi baru atau stres, kebiasaan seringkali menjadi jangkar yang menstabilkan kita. Mereka memberikan rasa familiar di tengah ketidakpastian. Namun, jika kebiasaan yang kita miliki adalah kebiasaan buruk, mereka justru bisa memperburuk situasi, membuat kita lebih sulit untuk beradaptasi dan berkembang.
Mengubah kebiasaan bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan pemahaman yang tepat, itu sangat mungkin. Pertama-tama, kita harus menyadari kebiasaan apa saja yang kita miliki dan bagaimana mereka mempengaruhi hidup kita. Kemudian, kita bisa mulai bekerja untuk menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih positif. Proses ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan, tetapi hasilnya bisa mengubah hidup kita secara dramatis. Kebiasaan adalah kekuatan tak terlihat yang membentuk setiap aspek kehidupan kita. Mereka adalah cerminan dari siapa kita dan alat untuk mencapai tujuan kita. Dengan memahami dan mengendalikan kebiasaan, kita tidak hanya bisa mengubah perilaku kita, tetapi juga nasib kita. Kebiasaan adalah fondasi dari perjalanan hidup kita, dan dengan membangun kebiasaan yang baik, kita membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Charles Duhigg, dalam bukunya The Power of Habit, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebiasaan terbentuk melalui konsep yang disebut habit loop. Loop ini terdiri dari 3 komponen utama, pemicu, rutinitas, dan hadiah. Memahami siklus ini adalah langkah awal yang penting untuk menguasai seni mengubah kebiasaan. Pemicu adalah elemen pertama dalam loop ini, yang berfungsi sebagai tanda atau sinyal yang mengingatkan otak untuk masuk ke mode otomatis dan memulai sebuah kebiasaan. Pemicu ini bisa datang dalam berbagai bentuk, seperti waktu tertentu dalam sehari, tempat tertentu, atau emosi yang kita rasakan. Sebagai contoh, rasa stres bisa menjadi pemicu untuk kebiasaan makan camilan yang tidak sehat. Selanjutnya, ada rutinitas, yaitu perilaku atau tindakan yang dilakukan setelah pemicu muncul. Rutinitas ini bisa bersifat fisik, mental, atau emosional. Ini adalah inti dari kebiasaan itu sendiri, apa yang kita lakukan secara berulang-ulang, baik itu hal yang bermanfaat seperti berolahraga, atau yang merugikan seperti merokok. Rutinitas terbentuk karena otak kita cenderung menyukai hal-hal yang dapat dilakukan tanpa banyak usaha atau pemikiran. Komponen terakhir adalah hadiah, yaitu hasil positif yang didapat setelah rutinitas selesai. Hadiah ini memainkan peran penting karena memberikan otak kita alasan untuk mengingat loop ini di masa mendatang. Hadiah bisa berupa rasa puas setelah mencapai sesuatu atau bahkan perasaan lega setelah mengurangi stres. Misalnya, setelah berolahraga, seseorang mungkin merasa lebih segar, yang mendorong mereka untuk mengulang kebiasaan tersebut di lain waktu. Loop ini terus berputar, memperkuat kebiasaan dari waktu ke waktu. Bahkan kebiasaan yang tampaknya tidak signifikan pun bisa menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari jika terus-menerus diulang. Inilah mengapa kebiasaan bisa begitu sulit diubah. Otak kita secara alami lebih menyukai jalur yang sudah dikenal dan nyaman. Namun, kabar baiknya adalah dengan pemahaman yang mendalam tentang habit loop ini, kita dapat mulai memanipulasi elemen-elemen dalam loop untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Dengan mengganti rutinitas buruk dengan yang lebih baik, sambil mempertahankan pemicu dan hadiah yang sama, kita bisa membangun kebiasaan baru yang lebih positif. Ini adalah proses yang membutuhkan kesadaran dan upaya terus-menerus, tetapi dengan konsistensi, perubahan nyata bisa tercapai. Habit loop bukan hanya sebuah konsep, tetapi alat yang kuat untuk memahami dan mengubah kebiasaan yang membentuk hidup kita. Mengapa kebiasaan begitu sulit untuk diubah? Jawabannya terletak pada cara otak kita bekerja. Otak kita dirancang untuk efisiensi, dan kebiasaan adalah salah satu cara terbaik untuk menghemat energi. Setiap kali kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang, otak kita membentuk jalur saraf yang semakin kuat, memungkinkan kita untuk melakukannya dengan sedikit atau bahkan tanpa pemikiran sadar. Ini adalah cara otak kita mengurangi beban kognitif dan menjaga kita tetap produktif tanpa harus berpikir terlalu keras tentang setiap tindakan yang kita ambil. Kebiasaan buruk yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, meskipun merugikan, memiliki jalur saraf yang sangat kuat, sehingga mengubahnya menjadi tantangan besar. Ketika kita berusaha untuk mengubah kebiasaan, otak kita merasakan ketegangan. Mengubah kebiasaan berarti keluar dari zona nyaman, yang memerlukan energi ekstra. Pada dasarnya, otak kita harus membangun jalur saraf baru, menggantikan jalur yang sudah ada.
Proses ini tidak instan dan memerlukan konsistensi serta kesabaran. Setiap kali kita mencoba mengganti kebiasaan buruk dengan yang lebih baik, kita seakan-akan memaksa otak kita untuk bekerja lebih keras daripada biasanya. Ini mengarah pada perasaan resistensi dan keengganan untuk berubah. Selain itu, kebiasaan buruk seringkali memberikan hasil instan atau imbalan langsung yang membuatnya semakin sulit untuk ditinggalkan. Otak kita sangat terikat pada rasa puas yang datang dari kebiasaan tersebut, seperti kenikmatan sesaat dari makan makanan tidak sehat atau rasa lega dari menunda pekerjaan. Imbalan-imbalan ini memperkuat kebiasaan buruk dan menjadikannya lebih sulit untuk digantikan dengan perilaku positif yang tidak langsung memberikan hadiah yang sama. Namun, meskipun perubahan kebiasaan tampaknya menantang, itu bukan hal yang mustahil. Proses perubahan memerlukan kesadaran penuh tentang kebiasaan kita dan bagaimana mereka berfungsi. Dengan memecah kebiasaan menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan menggantikan kebiasaan buruk dengan yang lebih sehat, kita bisa mulai mengubah jalur saraf otak kita secara perlahan. Ini bukanlah proses yang mudah, tetapi dengan tekad yang kuat dan pemahaman tentang bagaimana otak kita bekerja, kita bisa mengatasi resistensi tersebut. Mengubah kebiasaan buruk bukan hanya tentang menghilangkan hal-hal negatif dalam hidup kita, tetapi tentang menggantinya dengan kebiasaan yang akan membawa kita lebih dekat pada tujuan dan kehidupan yang lebih sehat dan produktif. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang mudah, namun dengan strategi yang tepat, perubahan yang signifikan bisa dicapai. Salah satu kunci utama dalam mengubah kebiasaan terletak pada pemahaman tentang pemicu, rutinitas, dan hadiah dalam habit loop. Berdasarkan penelitian ilmiah, salah satu strategi paling efektif untuk mengubah kebiasaan adalah dengan mengubah pemicu kebiasaan tersebut. Otak kita sangat bergantung pada pola-pola yang sudah dikenal. Jadi untuk merombak kebiasaan buruk, kita perlu menginterupsi loop itu sejak awal, yakni pada tahap pemicu. Misalnya, jika kamu ingin berhenti ngemil di malam hari, mengidentifikasi pemicu yang menyebabkan kebiasaan itu sangat penting. Apakah itu rasa bosan, stres, atau kebiasaan menonton TV sambil makan camilan? Ketika kita tahu kapan dan di mana kebiasaan itu terjadi, kita bisa mulai mengambil langkah untuk mengubahnya. Salah satu caranya adalah dengan mengganti rutinitas yang terjadi setelah pemicu. Jika ngemil biasanya terjadi setelah kamu duduk di depan TV, coba ganti rutinitas tersebut dengan membaca buku atau melakukan aktivitas lain yang lebih produktif. Dengan demikian, meskipun pemicu tetap ada, kamu mulai membentuk pola baru yang lebih sehat. Namun, hanya mengubah rutinitas saja belum cukup. Hadiah juga memainkan peran yang sangat penting dalam memperkuat kebiasaan baru. Saat kita mengganti kebiasaan buruk dengan yang lebih positif, otak kita akan mencari penghargaan atau kepuasan yang serupa. Oleh karena itu, memberi diri kita hadiah kecil ketika berhasil menggantikan kebiasaan buruk dengan kebiasaan baru bisa memperkuat proses ini. Misalnya, jika kamu berhasil melewatkan camilan malam dan memilih untuk membaca buku, berikan dirimu pujian atau mungkin nikmati sesuatu yang menyenangkan sebagai bentuk penghargaan. Hadiah ini akan memberikan otakmu sinyal positif bahwa kebiasaan baru yang lebih sehat itu menguntungkan. Selain itu, ketekunan dan kesadaran diri sangat penting dalam proses ini. Mengubah kebiasaan tidak akan terjadi dalam semalam, dan kita seringkali akan merasa tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama. Disinilah pentingnya kesabaran dan konsistensi. Saat kita mulai melihat perubahan, bahkan perubahan kecil sekalipun, itu bisa menjadi dorongan untuk terus berusaha. Pada akhirnya, perubahan ini bukan hanya tentang mengganti kebiasaan buruk, tetapi tentang membangun kebiasaan baru yang akan memperkaya hidup kita secara keseluruhan. Dengan memahami bagaimana kebiasaan terbentuk dan bagaimana kita bisa memodifikasi pemicu, rutinitas, dan hadiah, kita memiliki kekuatan untuk mengubah pola hidup kita. Mengubah kebiasaan bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi dengan strategi yang tepat, kita dapat menggantinya dengan kebiasaan yang lebih mendukung kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan kita. Kebiasaan adalah fondasi yang menopang kesuksesan banyak individu berprestasi di dunia. Baik itu CEO dari perusahaan besar atau atlet berprestasi, keberhasilan mereka seringkali bukan hasil dari keberuntungan semata,
melainkan dari serangkaian kebiasaan baik yang terus mereka latih dan jalani setiap hari. Kebiasaan ini membentuk rutinitas yang tidak hanya membantu mereka mengatur waktu dengan efektif, tetapi juga membangun mentalitas yang kuat untuk menghadapi tantangan. Kunci utama dalam membangun kebiasaan positif adalah konsistensi. Tidak perlu memulai dengan langkah besar yang terasa menakutkan atau sulit dipertahankan. Sebaliknya, mulailah dengan kebiasaan kecil yang tampak sederhana namun mampu memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, membiasakan diri untuk bangun lebih awal atau membaca beberapa halaman buku setiap hari mungkin tampak sepele. Namun, jika dilakukan dengan konsisten, kebiasaan ini dapat membawa perubahan besar dalam cara kamu mengatur waktu dan menambah wawasan. Kebiasaan kecil yang terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari memiliki potensi untuk memicu efek domino, di mana satu kebiasaan positif dapat memicu kebiasaan baik lainnya. Namun, perjalanan untuk membangun kebiasaan baru tidak selalu mulus. Setiap perubahan pasti akan dihadapkan pada rintangan. Terkadang, rintangan ini muncul dalam bentuk godaan untuk kembali ke kebiasaan lama yang nyaman, atau mungkin muncul dalam bentuk hambatan eksternal seperti kesibukan atau kelelahan. Inilah momen penting di mana mentalitas dan tekad kita diuji. Alih-alih menyerah pada rintangan tersebut, gunakan mereka sebagai kesempatan untuk belajar dan beradaptasi. Setiap hambatan yang dihadapi adalah pelajaran yang berharga, mengajarkan kita untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam mencari solusi. Sebagai contoh, jika kamu sedang membangun kebiasaan berolahraga setiap pagi dan suatu hari kamu merasa terlalu lelah atau sibuk, jangan langsung menyerah. Cobalah untuk beradaptasi dengan mengganti jenis olahraga yang lebih ringan atau mencari waktu alternatif di sore hari. Yang penting adalah tetap berkomitmen pada kebiasaan yang ingin dibangun. Rintangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk berhenti, melainkan menjadi batu loncatan yang menguatkan tekad dan memperkaya pengalaman kita. Dalam proses membangun kebiasaan, ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi. Kebiasaan positif yang terbangun tidak hanya membantu kita mencapai tujuan, tetapi juga membentuk karakter dan ketahanan mental yang menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan jangka panjang. Dengan ketekunan dan adaptabilitas, setiap rintangan yang muncul di sepanjang jalan bisa diubah menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Mengubah kebiasaan adalah perjalanan yang membutuhkan waktu dan dedikasi. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam, tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebiasaan bekerja dan strategi yang tepat, transformasi itu bisa menjadi kenyataan. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah kecil, dan inilah yang membuat perubahan bertahan lama. Ketika kamu ingin mengubah kebiasaan, langkah pertama adalah memahami bahwa kebiasaan dibangun dari rutinitas yang telah tertanam dalam otak kita. Menggantinya berarti menciptakan pola baru yang lebih baik dan lebih sehat. Mulailah dengan kebiasaan kecil yang tampaknya sederhana namun berdampak besar jika dilakukan secara konsisten. Misalnya, jika kamu ingin memulai gaya hidup yang lebih aktif, cukup mulai dengan berjalan kaki selama beberapa menit setiap hari. Tantangan terbesar dalam mengubah kebiasaan adalah mempertahankan komitmen ketika godaan untuk kembali ke kebiasaan lama muncul. Namun, jangan biarkan rintangan tersebut menghalangi. Sebaliknya, gunakan mereka sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Setiap kali kamu menghadapi hambatan dan berhasil mengatasinya, kamu memperkuat kebiasaan baru itu sedikit demi sedikit. Jadi, apa kebiasaan yang ingin kamu ubah hari ini? Mulailah dengan satu langkah kecil, karena setiap perubahan besar dimulai dari sana. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.